Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Novita, kelas MJ 204, NIM 250201010398. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampunya Bapak DRS Budi Slamet Riyadi, BSc MM. Tugas kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perekonomian Indonesia setelah merdeka, sistem perekonomian, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi dan deflasi, serta hutang dan perekonomian Indonesia. Pertama, perekonomian Indonesia adalah secara umum Indonesia memiliki ekonomi campuran dengan sektor BUMN, sektor swasta, sektor pemerintah berperan bersama. Sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, kelapa sawit, dan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, keuangan menjadi tulang punggung. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, awalnya menghadapi tantangan besar, hiperinflasi, infrastruktur rusak, dan tergantungan pada ekspor hasil bumi. Pemerintah menerapkan nasionalisasi perusahaan asing dan membangun sistem perekonomian tersebut. Contohnya, Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 untuk mengatur moneter dan menggantikan The Javaanse Bank. Kedua, dengan nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957 sampai 1958 dengan lahirnya BUMN seperti Pertamina. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Pertama, barter. Kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan dua pihak tanpa menggunakan perantara uang atau alat bayar lainnya. Contohnya, masyarakat desa masih mengandalkan barter atau hasil pertanian untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, perekonomian sosialis. Perekonomian sosialis adalah sistem perekonomian yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Contohnya, Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, di mana pemerintah mengatur perdagangan, produksi, dan distribusi. Ketiga, perekonomian kapitalis. Perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan perekonomian. Contohnya, Amerika Serikat, di mana perusahaan swasta bebas bersaing dan menentukan harga barang atau jasa. Keempat, perekonomian campuran. Perekonomian campuran adalah perpaduan antara pasar bebas dan campur tangan pemerintah. Contohnya, Indonesia, di mana BUMN mengelola listrik, PLN, minyak, dan gas Pertamina. Kelima, perekonomian Pancasila adalah perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi, dan ketergantungan. Contohnya, koperasi, subsidi pemerintah, BUMN di sektor vital. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pajak dan belanja negara. Contohnya, subsidi BUMN, pembangunan infrastruktur lewat APBN, pengurangan pajak UMKM. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi atau menurunkannya untuk mendorong investasi. Inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum. Contohnya, harga cabai naik drastis sehingga daya beli masyarakat secara umum menurun. Selanjutnya ada deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang atau jasa secara umum. Contohnya, harga properti turun tajam karena pemerintah lesu. Hutang dan perekonomian Indonesia. Hutang luar negeri adalah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, pinjaman dari Bank Dunia, IMF, untuk proyek jalan tol dan listrik. Risiko jika terlalu besar bisa membebani APBN lewat pembayaran bunga. Demikian penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.